Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamil Azizen dengan NIM 6211420091 dari Program Studi Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir dari filsafat olahraga yang bertemakan menjadi atlet yang profesional. Sebelumnya, atlet adalah seorang yang bekerja di bidang olahraga. Olahraga yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada olahraga adalah aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu dalam pelaksanaannya terdapat unsur bermain, ada rasa senang dilakukan pada waktu luang dan kepuasan tersendiri. Yang kedua, olahraga pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Yang ketiga, ada olahraga di pihak lain adalah suatu bentuk bermain yang terorganisir dan bersifat kompetitif. Beberapa ahli memandang bahwa olahraga semata-mata suatu bentuk permainan yang terorganisasi yang menempatkannya lebih dekat kepada istilah pendidikan jasmani. Dan yang terakhir ada di atas semua pengertian itu, olahraga adalah aktivitas kompetitif. Selanjutnya, atlet profesional. Apa sih atlet profesional itu? Atlet profesional atau olahragawan adalah seorang yang mahir dalam olahraga dan bentuk lain dari latihan fisik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atlet adalah olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan. Selanjutnya ada cara menjadi atlet. Yang pertama, mengikuti seleksi Dispora. Seperti setiap provinsi kota, kabupaten biasanya punya Dinas Pemuda dan Olahraga atau disebut dengan Dispora. Dispora biasanya mengadakan seleksi untuk anak SMP dan SMA yang berbakat di bidang olahraga. Seleksi biasanya diadakan di dalam beberapa tahap, mulai dari seleksi administrasi, fisik, psikologi, dan kesehatan. Yang kedua ada pelatihan khusus. Jika lolos seleksi, maka akan mendapatkan pelatihan khusus sesuai dengan cabang olahraga yang dipilih. Setelah menjalani latihan, maka akan diikut sertakan dalam beberapa perlombaan. Yang ketiga, berlatih dan belajar. Saat terpilih oleh Dispora, usia atlet biasanya masih belasan tahun dan masih harus belajar di sekolah. Karena masih harus sekolah, teman-teman harus bisa membagi waktu dengan baik antara latihan dengan belajar. Selanjutnya, cara menjadi atlet yang profesional. Pertama, temukan potensi diri. Sebelum mengasah kemampuan, tentunya kita perlu mengetahui kemampuan kita berada di bidang apa. Ini sangat penting karena mana mungkin kita mau menekuni bidang yang kita tidak sukai. Yang kedua, berlatih dan terus berlatih. Berlatih dan terus berlatih agar kemampuan kita terus meningkat dan berguna untuk mengurangi bahkan menghilangkan kelemahan serta bisa cepat memahami apa yang sedang dilatih. Yang ketiga, menciptakan rekor setiap latihan. Ketangkasan tubuh dan refleksi perlu dilatih setiap hari. Kalau tidak, dalam waktu sekejap bisa berubah menjadi sendi-sendi yang malas. Setiap Anda latihan harus mempunyai target. Yang keempat, mengembangkan kemampuan. Senada dengan poin di atas, mengembangkan kemampuan juga tidak kalah penting. Kita bisa melakukan dengan cara terus berlatih sehingga kemampuan kita bertambah dan terus bertambah. Mengembangkan kemampuan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar hasil yang didapat maksimal. Yang kelima, sering ikut turnamen atau lomba. Latihan dengan pertandingan nyata itu punya perbedaan yang amat besar bagi pemula. Kerap kali harus dilanda demam panggung. Padahal itulah yang menghalangi kemampuan sendiri. Kalau sudah terbiasa ikut turnamen, kondisi demam panggung pun mudah diatasi.
Aktiflah dalam setiap sesi latihan agar dipercaya pelatih untuk bertanding kompetensi. Yang keenam, mengetahui kelemahan diri sendiri. Ini sangat penting bagi atlet. Mengetahui kelemahan diri sendiri adalah hal yang mutlak karena kita bisa memperbaiki bahkan menutupi kelemahan tersebut sehingga kemampuan kita bertambah. Misal dalam permainan sepak bola, tendangan kita mudah ditepis. Setelah mengetahui kekurangan tersebut, tentunya kita akan berlatih lebih giat untuk menghilangkan dengan cara membelokkan tendangan atau menendang dengan lebih keras. Yang ketujuh ada jangan meremehkan lawan. Jangan meremehkan lawan, selemah apapun lawan kita itu karena bisa-bisa lawan memberikan kejutan tak terduga. Bahkan akhirnya kita bisa kalah karena kita telah meremehkannya sehingga kita tidak bermain dengan sungguh-sungguh dan akhirnya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Yang terakhir ada percaya diri. Percaya diri ini sangat penting. Percaya diri sangat penting bagi atlet karena tanpa adanya kepercayaan diri, atlet dengan kemampuan sehebat apapun bisa kalah dengan atlet yang lebih percaya diri. Karena tanpa percaya diri, kemampuan yang sesungguhnya tidak akan muncul, tapi jangan juga terlalu percaya diri dan membatasi kekuatan. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini, untuk menjadi seorang atlet yang hebat dan juga profesional, kita harus menemukan potensi yang kita miliki, rajin berlatih dan mengasah kemampuan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.